Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan video pembelajaran tentang uji kualitatif kation golongan 1 sampai 4. Salah satu objek utama dalam kimia kualitatif adalah analisis ion, baik anion maupun kation. Kation adalah ion bermuatan positif yang terbentuk ketika suatu atom atau molekul kehilangan satu atau lebih elektron. Dalam analisis kualitatif kation, kation-kation tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan sifat kimia, pengendap, dan karakteristik tersebut. Pengendapannya terhadap reagen tertentu. Penggolongan ini dilakukan untuk mempermudah proses pemisahan dan identifikasi setiap kation dalam suatu campuran yang kompleks. Secara umum, kation dibagi menjadi 5 golongan utama, yaitu golongan 1 merupakan kation yang mengendap sebagai klorida, golongan 2 kation yang mengendap sebagai sulfida dalam kondisi asam, golongan 3 kation yang mengendap sebagai sulfida dalam kondisi netral atau basa. Golongan 4 merupakan kation yang mengendap sebagai karbonat atau fosfat, dan golongan 5 kation yang tidak mengendap oleh reagen golongan sebelumnya dan tetap larut dalam larutan. Adapun masalah yang akan dianalisis yaitu yang pertama, bagaimana prosedur pengujian kualitatif untuk masing-masing golongan 1 sampai golongan 5? Apa saja ciri khas reaksi masing-masing kation yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya, dan bagaimana cara membedakan kation-kation dalam suatu campuran kompleks berdasarkan reaksi spesifiknya. Untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka hasil pengamatan yang dapat diambil yaitu yang pertama, untuk kation golongan 1. Kation golongan 1 itu terdiri dari ion-ion logam yang memiliki karakteristik umum, yaitu mampu membentuk endapan putih berupa klorida yang tidak larut dalam air saat direaksikan dengan larutan asam klorida atau HCl encer. Golongan ini mencakup 3 kation utama, yaitu ion perak atau Ag positif, timbal 2 atau Pb2 positif, dan merkuri atau Hg2 2 positif. Ketika larutan yang mengandung salah satu atau ketiga kation ini ditambahkan larutan HCl encer, maka akan terbentuk endapan putih dari garam kloridanya. Pengendapan ini terjadi karena kelarutan garam klorida dari kation golongan 1 sangat rendah, sehingga mudah mengendap meskipun HCl yang digunakan dalam konsentrasi rendah. Untuk kation golongan 2, yang dimana terdiri dari logam-logam yang memiliki karakteristik umum, yaitu membentuk endapan sulfida atau S2- ketika direaksikan dengan gas hidrogen sulfida atau H2S dalam suasana asam. Nah, kelarutan sulfida logam sangat dipengaruhi oleh pH larutan, dan pada kondisi asam atau biasanya dengan penambahan asam klorida atau asam sulfat encer, beberapa ion logam dapat mengendap sebagai sulfida yang tidak larut. Kation dalam golongan 2 ini meliputi tembaga atau C2 positif, kadmium atau CD2 positif, bismut atau Bi3 positif, timah atau Sn4 positif, dan merkuri Hg2 positif, antimoni Sb3 positif, dan arsen As3 positif. Kation golongan ini lebih kompleks dibandingkan dengan kation golongan 1 tadi, karena memiliki variasi warna endapan dan reaktivitas yang berbeda terhadap reaksi tambahan. Sebagai contoh, ion Cu2 positif atau tembaga 2 bereaksi dengan H2S membentuk Cu solid, endapan berwarna hitam yang tidak larut dalam air. Dari ion-ion logam yang diendapkan sebagai hidroksida atau dalam beberapa kasus sebagai sulfida dalam kondisi larutan yang netral hingga basa. Nah, reagen yang bisa digunakan untuk mengendapkan ion-ion adalah larutan amonia atau NH4OH yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam jumlah cukup untuk bereaksi dengan kation. Dalam kondisi ini, beberapa ion logam akan membentuk endapan hidroksida yang berwarna khas. Kation yang termasuk dalam golongan 3 yaitu Fe3 positif atau Besi3, Cr3 positif atau kromium 3, dan Al3 positif atau aluminium. Identifikasi ion-ion ini dapat dilakukan berdasarkan warna endapan yang terbentuk serta sifat-sifat kelarutannya dalam basa kuat. Sebagai contoh, ion Fe3 positif bereaksi dengan ion OH- dari NH4OH membentuk endapan besi 3 hidroksida atau FeOH3 kali yang berwarna coklat kemerahan. Merupakan kelompok kation logam alkali tanah yang tidak mengendap dengan reagen yang digunakan pada golongan 1 hingga golongan 3.
Nah, kation-kation ini tetap berada dalam larutan saat larutan diuji menggunakan HCl, H2S, maupun NH4OH. Namun, dapat diendapkan secara selektif menggunakan larutan amonium karbonat atau NH42 kali CO3 dalam suasana basa. Nah, ciri utama dari kation golongan 4 ini adalah kemampuannya membentuk endapan karbonat yang sukar larut dalam air. Nah, kation yang terbentuk dalam golongan ini antara lain barium atau Ba2 positif, strontium atau Sr2 positif, dan kalsium atau Ca2 positif. Salah satu contohnya yaitu ketika golongan 4 yaitu ion Ba2 positif direaksikan dengan NH42 kali CO3 dalam suasana basa akan menghasilkan endapan putih yang terbentuk. Yang terakhir yaitu kation golongan 5, yang dimana kation golongan 5 ini terdiri dari ion-ion yang tidak mengendap oleh reagen-reagen pengendap yang digunakan dalam golongan 1 sampai 4, yang artinya ion-ion tetap berada dalam larutan meskipun telah ditambahkan HCl, H2S, NH4OH maupun NH42 kali CO3. Oleh karena itu, kation golongan 5 tidak dapat dianalisis menggunakan metode pengendapan umum, melainkan memerlukan uji spesifik dan teknik deteksi yang lebih sensitif. Kation-kation yang termasuk dalam golongan 5 ini yaitu yang pertama Na positif atau natrium, K positif atau kalium, amonium atau NH4 positif, dan magnesium atau Mg2 positif. Sekian materi yang dapat kami jelaskan tentang uji kualitatif kation golongan 1 sampai 4. Terima kasih.